Hai hai hai, gimana kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini malam minggu kita akan bahas film tentang love, dan lope, mana kita akan dibawa basah-basahan, jadi siapkan kopi dan air panas. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata di mana seorang diri perempuan terombang-ambing tanpa arah dengan segala keterbatasan yang ada mencoba bertahan hidup di tengah ganasnya lautan. Walaupun jarang terjadi di sekitar kita, tapi ketika film berbicara yang nggak mungkin menjadi mungkin, yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin tanpa banyak basa dan basi, mari kita gaskan! Kisah diawali dengan seorang gadis cantik yang bernama Tami. Dia adalah seorang juru masak di kapal pesiar yang mengundurkan diri dan memilih untuk pergi keliling dunia di Tahiti, di mana dia bekerja di sebuah dermaga untuk menambah perbekalannya. San Diego, California. Thank you. Bye, Tommy. Di pagi yang sangat cerah, ditemani hangatnya sang surya, dihiasi merdunya suara riak ombak, itulah seorang pria bernama Richard. Richard pun meminta tolong Tami dan temannya membantu melabuhkan kapalnya. Disinilah pertama kali Richard dan Tami berbincang dengan saling melempar senyuman. Keesokan harinya, Tami melihat Richard yang akan memasak ikan. Tami pun memberikan sebaket es serut untuknya. Richard pun mengundang Tami makan malam di kapalnya. Dengan senang hati, Tami pun menerimanya. Thanks, Tommy. Malam pun tiba, Tami dan Richard mulai makan malamnya. Sembari mengobrol hangat, saling bercerita tentang kehidupan masing-masing, pun terkesan dengan kapal yang dia tumpangi. Nah, kapal ini dibuat dengan tangan Richard sendiri, di mana dahulu Richard pernah bekerja di sebuah perusahaan kapal perang, memilih resign untuk memenuhi hasratnya mengelilingi seluruh lautan menembus cakrawala. Di sela-sela perbincangan, Richard pun mengajak Tami untuk berlayar bersama. Tami yang merasa banyak persamaannya dengan Richard menerima ajakan Richard tersebut. Perjalanan pun dimulai, tempat demi tempat mereka singgahi. Dengan berjalannya waktu, benih-benih cinta pun tumbuh indah, mekar, mewangi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengupgrade dari status temenan menjadi sepasang kekasih. Hari demi hari pun dilalui bersama, di mana dunia terasa milik berdua, yang lainnya ngontrak. Tibalah saat ketika Richard dan Tami berlayar menuju California. Radio dari pusat pelabuhan memberitahukan adanya badai besar di tengah laut yang menginformasikan agar semua kapal menjauhi dari zona tersebut. Richard pun segera menghitung koordinat badai tersebut dengan posisi kapalnya sekarang. Hitungannya, badai akan mereda ketika kapalnya mendekat zona tersebut. Tapi sayangnya, ketika kapal mendekat zona bahaya itu, badai lautan semakin membesar. Alhasil, kapal pun terjebak di dalam badai. Dengan segala daya upaya, Richard mempertahankan kapalnya agar tidak terhantam badai. Richard pun nekat menerobos badai, berharap bisa melewati badai tersebut. Akhirnya terlihat badai dengan gelombang air setinggi gunung. Richard pun menyuruh Tami segera masuk ke dalam kabin kapal untuk berlindung. Richard pun terlempar dari kapal dan terbentur tiang layar. Richard pun tenggelam. Di sini selanjutnya badai pun mulai reda. Tami yang terjatuh pingsan terbangun dan segera memeriksa keadaan di sekeliling. Dengan keadaan penuh luka, gemeteran, menangis, dengan suara seraknya memanggil-manggil Richard, berharap selamat dari badai menakutkan semalam. Where are you? Tami yang tampak kelelahan akhirnya tertidur di atas kapalnya. Tak lama berselang, Tami pun terbangun seperti melihat sekoci mengapung di lautan.
Tami pun berharap ada Richard mengapung bersama sekoci itu. Dengan susah payah, Tami membuat layar darurat agar kapalnya bisa mendekati sekoci itu. Seketika kapal mulai mendekat, Tami pun dengan skill berenangnya berusaha keras menuju sekoci itu. Alangkah bahagianya ketika Tami melihat orang tersayangnya Richard terapung bersama sekoci itu. Dengan cepat dan hati-hati, Tami pun membawa Richard naik ke atas kapal. Ya, Richard mengalami luka yang cukup serius, di mana sebelah kakinya terdapat luka robek dan tulang rusuknya patah. Dengan sigap, Tami pun memberikan perawatan medisnya, mengobati luka-luka Richard dengan obat-obatan seadanya. Kemudian, Tami pun mencoba menghitung memastikan posisinya sekarang agar bisa mudah ditemukan oleh tim penyelamat. Namun, kabar buruknya, posisi mereka jauh dari titik koordinat para tim penyelamat. Kata lain, posisinya sekarang bukan jalur yang sering dilewati oleh para kapal yang melintas. Ketika Tami mencari barang-barang yang masih bisa dipakai di dalam kabin kapal, di sini inilah kita akan melihat seorang perempuan yang nekat menjahit lukanya di kepalanya dengan peralatan seadanya tanpa dibius terlebih dahulu. Tami pun berhasil mengumpulkan sebagian makanan yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan. Dengan kasih sayang tulusnya, Tami pun terus merawat Richard, mengobati luka-luka Richard dengan persediaan obat-obatan yang semakin menipis. Di sini nih kita akan melihat Tami yang bersemedi dengan kondisi telanjang bulat, tanpa busana sehelai pun, kegirangan ketika hujan turun karena air itu air tawar yang bisa dimanfaatkan untuk persediaan air minum untuk beberapa hari ke depan. 29 hari berlalu, Tami dan Richard mengapung di lautan tanpa arah. Di kala malam itu, Tami terbangun melihat kapal besar yang melintas di depannya. Dengan sigap, Tami pun berteriak dan memberi sinyal berupa tembakan, berharap ada seorang yang bisa membantu dia di kapal itu. Namun sayangnya kapal itu terus melaju tanpa kata, menghiraukan teriakan-teriakan Tami, dan seketika kapal pun pergi jauh. We're gonna die out here! Did you not see us? We're right here! Pagi pun tiba, Tami yang memeriksa keadaan Richard semakin memburuk. Luka di kakinya semakin membusuk, ditambah obat-obatan dan makanan semakin menipis. Tami pun berharap tim bantuan segera menemukan posisi mereka. Hari demi hari pun Tami lalui, sudah 41 hari terapung di lautan tanpa arah. Ketika ia tersadar dalam tidurnya, dia menyadari ternyata semua itu termasuk kebersamaannya dengan Richard hanyalah halusinasi. Ya, kenyataannya Richard telah tiada saat terjadi badai menimpanya. Tami pun berusaha bertahan hidup sambil berharap secepatnya bisa menemukan daratan. Hingga secara tak sengaja hinggaplah burung di kapalnya, yang berarti ada daratan di dekatnya. Tami pun mengambil teropongnya dan benar saja ada daratan di depannya dan ada sebuah kapal. Tanpa lama Tami pun menembakkan beberapa isyarat dan kapal itu mendekat. Akhirnya Tami pun diselamatkan oleh orang-orang yang berada di kapal itu. Di sini selanjutnya, Tami yang sudah sembuh sehat kembali mengunjungi kapal Richard. Dia pun memenang isi kapal tersebut, sembari mengingat masa-masa indah kenangan bersama Richard, dan film pun berakhir. Ya, film yang sangat menguras dan memboroskan tisu. Indahnya lautan, ada bahaya juga di baliknya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya. Next time I kill you.